Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuzidu bihan ni'am. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qa'idil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabi tayyibin at-tahirin. Salatan tunjina minazdiham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Man lam yukhlaq sa'idan minal azali faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammilu. Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal wa Musa Samiri alladhi rabbahu Jibril kafir wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan siang hari ini siang yang membawa keberkahan buat kita semua, sehingga kita hidup bahagia dunia dan bahagia kelak selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus masjid, bahwa tema kajian kita pada siang hari ini adalah syahid dunia dan syahid akhirat. What is the difference? Kita sering mendengar kata-kata syahid atau mati syahid, namun mungkin sedikit dari kita mengetahui makna sebenarnya apa itu syahid. What is syahid? Nah, maka pada siang hari ini kita akan coba kupas baik dari makna terminologi maupun etimologi, agar pengertian kita tentang kata syahid tidak jauh dari apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para anbiya al-mursalin, aulia dan syuhada semuanya, termasuk kita. Pertama, menurut etimologi bahasa lughatan, syahid itu biwazni fa'il. Ya, kalau kita belajar ilmu sorof istilahi, ya, perubahan kata bentuk yang mendatar. Ya. Syahada yashhadu, syahadatan. Nah, ada yang namanya fa'il, ismu fa'il. Syahid itu wazannya fa'il, tapi bimakna maf'ul. Tujuan dari pengendalian syahid tadi adalah maf'ul, objek pembicaraan. Nah, nanti ada fa'il, ada fa'il, ada syahid, ada syahid. Makna sama tapi pengertian berbeda. Seperti alim dengan alim itu beda. Alim pintar saja, alim jauh, tidak sekedar pintar tapi mengetahui makna intisari dari sebuah pengetahuan. Maka Allah bersifat alim, bukan alim tapi alim. Tuh. Nah, orang-orangnya si al-allamah, al-alimul allamah. Nah, itu kalau kadang-kadang disampaikan dalam sebuah konferensi atau secara umum, ada al-allamah. Dalam konteks keindonesiaan, al-allamah disebut profesor. Nah, kita lepas dari itu, bahas makna syahid ala wazni fa'il bi makna maf'ul. Apa tuh syahadah? Menyaksikan. Syahadah menyaksikan. Maka asyhadu alla, aku bersaksi. Lalu apa yang disaksikan oleh orang yang mati sehingga disebut mati syahid? Tuh. Wah, mati syahid dia nih. Maksudnya apa? What is the meaning of syahid? Tuh. Nah, ini kemudian yang mungkin lemah dari pengetahuan kita.
Nah, orang yang disebut mati syahid adalah orang yang menyaksikan. Lalu apa yang disaksikan oleh orang yang mati tersebut? Tuh. Maka syahid dibagi dua dalam hal ini. Walaupun secara umum para ulama ya dalam kitab Fathul Mu'in disyarah oleh I'anat Thalibin itu paling enggak 3 jenis-jenis mati syahid. Tuh. Nah, hari ini saya bahas 2 saja karena yang ketiga itu otomatis keduanya dapat, baik dia syahid dunia maupun syahid akhirat. Nah, yang 2 itu adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Orang yang mati syahid tidak semua syahid dunia, tidak semua syahid akhirat. Kenapa ada syahid dunia dan kenapa ada syahid akhirat? Lagi-lagi kebijakan fikih nanti pada akhirnya. Karena syahid tidak lepas dari kematian. Kematian dibahas oleh fikih. Apa kewajiban yang hidup terhadap yang mati? Tuh. Maka ketika bicara masalah mati syahid, tidak jauh lepas dari fikih dan sejarah, termasuk keimanan di situ pada akhirnya. Maka 3 konteks itu kita bicarakan pada hari ini. Iman, ada sejarah fikihnya di situ. Iman di mana? Pertama, bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini benar, beriman benar bahwa setelah kematian ada kehidupan, ada hari pembalasan, ada hari kiamat, ada hari ganjaran dari amal perbuatan. Itu harus diimani dulu. Tanpa iman ini mati syahid tidak akan ada. Karena syahid akan timbul setelah ada keimanan bahwa kita meyakini kematian pasti datang, balasan pasti diterima, tempat sempurna akan diberikan Allah sebagai ganjaran pahala. Iman. Maka setiap kehidupan dari alam rahim sampai alam dunia, kemudian alam barzah, alam akhirat, alam kiamat, 4 alam ini kita lalui untuk berbuat sesuatu. Allah sampaikan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6. Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau dalam sebuah proses perjalanan, berkarya, bekerja, berbuat sesuatu. Di alam rahim berbuat, di alam dunia berbuat, alam barzah pun berbuat, di alam akhirat pun ada perbuatan yang semuanya akan dihisab pada akhirnya. Nah, tujuan perbuatan, aktivitas kehidupan baik di rahim, baik di dunia, di barzah dan di akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat ila rabbika, menuju Tuhanmu, dan pasti akan bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke alam akhirat itu, Allah kembali bertanya dalam aktivitas kegiatan dunia terutama, ya, dengan kalimat taubih, bertanya tapi menantang dan mengancam. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Hai kalian manusia, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur pada Allah, berbuat bukan karena Allah, beraktivitas bukan karena Allah, padahal kalian dulu amwat, mati, tidak ada. Fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian dari mati hidup, berbuat. Kenapa saat berbuat? Bukan karena Allah, karena yang lain-lainnya. Summa yumitukum, kemudian engkau akan dimatikan kembali.
tsumma yuhyikum, akan hidup kembali mempertanggungjawabkan tadi. Kadhan ila rabbika famulaqih, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari kehidupan kita berharap husnul khatimah, mati yang baik, akhir yang baik. Maka setiap kita doa, kita selipin tuh doa kayak begitu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Itu doa paling enggak diucapin habis sholat, saat-saat tertentu lapang dan luang, mohon pada Allah agar akhir hidup kita husnul khatimah. Apal kan nih doanya, Pak, Bu? Apal kan doanya tuh? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Itu aja pendek. Rasul ajarkan. Harus apal ini agar kita matinya nanti akhir hayat kita husnul khatimah. Nah, oleh-oleh bagi yang belum hafal, ini saya oleh-olehkan buat Bapak Ibu sekalian agar bisa dibaca setelah wirid sholat fardu atau di waktu-waktu luang nantinya. Yuk sama-sama kita baca doa ini, mudah melekat dari pengajian kita, ada yang kita dapat dari oleh-oleh kegiatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika wa a'udzubika wa a'udzubika wa a'udzubika min syarril aqibah, min syarril aqibah wa a'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah, wa su'il khatimah wa a'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Dari pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Nah, ini doa yang kudu kita baca setiap menyelesaikan sholat fardu atau di waktu-waktu senggang kita. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon padamu ya Allah. Apa yang dipohon? Husnal khatimah, akhir yang baik, kematian yang berujung ridho-Mu ya Allah. Wa a'udzubika, aku berlindung padamu ya Allah, min syarril aqibah, dari akhir yang jelek, akibat yang jelek, kejahatan, wa su'il khatimah, dan akhir yang buruk yang Engkau murkai. Itu doa kita. Nah, salah satu akhir yang baik adalah mati syahid. Mati syahid. Makanya Nabi begitu wafat, kalimat yang diucapkan terakhir bukannya la ilaha illallah. Nabi wafat, kalimat terakhir bukan kalimat la ilaha illallah. Yang terucap terakhir dari ungkapan Rasulullah lewat mulutnya adalah kalimat ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Padahal Nabi bersabda, siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhala jannah, masuk surga. Tapi Nabi sendiri
saat akhir hayatnya bukan la ilaha illallah, tapi ar-rafiqul a'la. Apa itu ar-rafiqul a'la? Nah, dibahas dalam surah yang lain, seperti yang kita baca dalam surah, dalam doa-doa di tarawih, doa-doa di bulan Ramadan. Kita dikumpulkan, diberikan nikmat yang setimpal dengan siapa? Tuh, dikatakan dalam doa tadi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah itu, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah an-nabiyyin, asyuhada, as-solihin, hasuna ulaika rafiqa, teman pendamping yang terbaik. Maka Nabi ketika wafat ditawarkan, engkau mau bersama siapa ya Rasul? Kata Allah, aku pengen berdampingan dengan an-nabiyyin, asyuhada, as-solihin. Maka kalimat yang akhir diucap Nabi, ar-rafiqul a'la. Tapi ini khusus buat Nabi, bukan buat kita. Kita tetap kalimatnya la ilaha illallah. Nggak boleh kita sok-sokan nanti. Ayo, begitu ditalkin saat mau mati, bukan talkin dengan la ilaha illallah, dengan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nggak boleh kalau kita manusia biasa. Jadi kalimat ar-rafiqul a'la khusus buat Nabi saja, bukan buat kita. Syahid nggak dia Nabi? Jelas syahid. La ilaha illallah udah menjadi darah dagingnya, nggak perlu ucap lagi sama Nabi. Nah, kita menginginkan mati yang baik akhir, masuk mati syahid. Nah, syahid ini Pak, Bapak, Ibu sekalian, berkaitan dengan tazhizul janazah, pengurusan jenazah, bukan dengan yang lain-lain. Syahid dengan tazhizul janazah. Karena jenazah secara umum paling tidak tazhijnya 4: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati secara umum. Tapi bagi yang mati syahid, 4 ini nggak berlaku. Jadi syahid kaitannya dengan tazhiz. Umum menggunakan tazhiz 4 yang tadi itu, ya. Tapi yang syahid nggak perlu 4-4-nya dipraktekkan dalam pengurusannya, cukup 2 atau 1 saja. Ini kaitan mati syahid. Kenapa? Karena dia syahid menyaksikan pahala surga yang didapat. Ini disebut orang mati syahid karena dia menyaksikan. Begitu sakratul maut, maka mereka menyaksikan pahala yang dia dapat, dan surga sebagai balasan sudah terpampang di hadapan. Maka dia dikatakan syahid, mati syahid. Maka orang yang mati akan Allah perlihatkan tuh, di mana tempat akhirnya. Kalau amalnya khairun fa khairun, wa in syarrun fa syarrun. Baik amalnya, baik balasannya. Jahat balasan buatannya, jahat juga nanti, buruk juga hasilnya. Nah, orang yang mati syahid salah satunya telah menyaksikan hasil pahala yang dia perbuat dan surga sebagai tempat kembalinya. Lalu siapa syahid itu? Yang sudah kita bagi 2 tadi, syahid dunia dan syahid akhirat. Kaitan dengan tazhiz, dengan pengurusan jenazah. Dan disebut syahid dunia, syahid yang kaitannya terkena kewajiban tazhiz di dunia, hukum fikih terkena. Siapa mereka di antaranya? Dan siapa mereka di antara dari syahid akhirat? Atau siapa kedua-duanya? Syahid dunia dan akhirat. Kalau dibagi 3, kita ambil 1 saja misalnya, syahid dunia dan akhirat, dua-duanya dapat.
baik dia syahid dunia maupun syahid akhirat. Sepakat ulama mengatakan adalah orang-orang yang mati fi mu'rikatil kuffar li'ilali kalimatillah, yaitu mereka yang berjuang di medan pertempuran, gugur dalam pertempuran tadi yang tujuannya li'ilali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah. Nah, mereka lah yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat, lepas dari urusan tazhis. Nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikapanin, nggak perlu disolatin, cukup satu dikuburin aja. Yang tiga hilang tazhis itu, mandiin, ngapanin, nolatin, nggak perlu, hanya satu, nguburin. Itu syahid dunia dan akhirat, yaitu khusus pejuang yang menegakkan kalimatullah, berhadapan dengan kaum kufar harbi di medan pertempuran. Contoh syuhada Badar, contoh syuhada Uhud, seperti Nabi yang lakukan dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair salah seorang syuhada Uhud. Kalau bapak ibu berziarah ke Madinah, diajak oleh travel atau sendiri menggunakan taksi berangkat ke Gunung Uhud, Jabal Uhud, di sebelah Jabal Rumat ada makam syuhada Uhud namanya. Hanya dua yang terlihat besar, yang lain rata semua. Dua makam yang terlihat, makam Sayyidah Hamzah dan makam Sayyidah Mus'ab bin Umar. Yang Hamzah kita udah tahu dah tuh ya, kisah ceritanya ya, yang dibelah dadanya oleh Hindun, dimakan jantungnya, dikunyah-kunyah, dilepein lagi. Tapi yang Mus'ab bin Umar terpampang terlihat kuburnya dua saja. Kenapa dua orang ini yang hanya terlihat makamnya di syuhada Uhud? Ternyata Mus'ab bin Umar salah satu contoh nanti pada akhirnya untuk praktek syahid dunia dan akhirat. Mus'ab bin Umar ini adalah seorang pejuang yang luar biasa. Dari muda segala fasilitas dunia sudah dimiliki. Sebelum kenal dengan Muhammad, ikut ajarannya, ini beliau Mus'ab bin Umar, pemuda yang segala apa yang ia kehendaki disiapkan oleh orang tuanya. ATM diberikan, kendaraan diberikan, semua yang dikehendaki oleh Mus'ab bin Umair selalu disediakan dan tersedia oleh orang tuanya. Tapi begitu Mus'ab bin Umair mengikuti ajaran Muhammad, dekat dengan Muhammad, mengucap kalimat la ilaha illallah, maka fasilitas dunia habis, ATM dicabut, kendaraan diambil semuanya, hanya gara-gara mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi Mus'ab nggak gentar, nggak takut dengan kemiskinan, nggak takut dengan punya apa-apa, asal berdampingan dengan Muhammad, mengucap kalimat la ilaha illallah. Mus'ab terus berkeyakinan Allah menjaganya sampai pada akhirnya ikut perang Uhud, gugur dalam pertempuran ya. Dari kaya nggak punya apa-apa, ikut Rasulullah, syahid di Uhud ya. Beres perang Uhud, dipilah-pilah itu mayat, salah satunya dapat Mus'ab bin Umair ya. Diletakkan di bawah sama Rasulullah, darah masih banyak mengucur, pakaian sudah robek ya. Saat itulah kemudian Rasul nangis luar biasa melihat sosok jasad jenazah dari Mus'ab bin Umair. Kenapa? Rasul tahu dia anak muda kaya sebelumnya. Andai kata dia nggak ikut aku, nggak seperti ini kematiannya. Pasti dengan gaya dan style yang berbeda ya. Tapi karena ikut aku, pakaiannya lusuh berdarah, sobek, tapi tutup dengan kain ya. Kainnya ditarik ke kepala karena kepala kelihatan, kaki nongol, ditarik ke kaki, pala kelihatan. Artinya nggak cukup untuk membungkus jasad dari Mus'ab bin Umair, padahal dia orang kaya dulu. Tapi nggak lama kemudian Rasul tertawa, senyum
Nah, fenomena ini membuat sahabat sekelilingnya heran, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Tiba-tiba engkau ketawa, apa yang terjadi? Rasul katakan, wahai sahabatku, ini mushaf dulu waktu mudanya segala fasilitas dia terima, apa yang dia inginkan pasti dia punya. Ya. Sekarang kita lihat jasadnya, tidak punya apa-apa, maka aku sedih luar biasa. Tapi aku tertawa, kenapa? Karena Allah janjikan, ya Muhammad, beliau min ahlil jannah, beliau surga tempatnya. Aku bangga dan bahagia. Tuh. Itu syahid dunia akhirat. Diperlihatkan ganjaran dunia, ganjaran akhirat, dua pahala. Dunia bebas dari tazhis, maka mushaf enggak dimandiin, kagak dikapanin, kagak disolatin, langsung dikuburin. Itu syahid dunia akhirat. Ditazhis berkaitan dengan pengurusan jenazah. Nah, syahid akhirat dunia kena, syahid dunia akhiratnya yang kena pahalanya aja. Itu bedanya di situ tuh, dari pengurusan jenazah di dunia. Nah, saya yang syahid akhirat siapa? Tadi kan dunia akhirat. Yang syahid akhirat, ulama-ulama mengklasifikasi paling tidak ada 9, ada batangan 11. Nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama, ya, yang mudah lah, ya, yang mati fi sabilillah. Ini beda nih, mati dalam mu'rikah kufar, berjuang di dalam pertempuran, dengan mati fi sabilillah itu beda. Mati di jalan Allah, syahid akhirat. Siapa? Yang nuntut ilmu pengetahuan, ya. Bapak sekarang ini dari rumah kantor kemari, dia tujuan belajar, taklim, mencari ilmu, mati di tengah jalan, ya ketabrak kek, tertabrak, jatuh, kebentur, meninggal saat perjalanan menuju tuntut ilmu taklim, maka dia mati fi sabilillah. Ini syahid akhirat, dapat pahala di akhirat, tapi nggak syahid dunia. Artinya tazhidul jenazah di dunia harus dilakukan, dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin, biar kata mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Nabi bilang tuh, siapa orang yang keluar dari rumah dengan tujuan niat cari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua, yang mudah saja, melahirkan. Seorang ibu melahirkan anak, saat melahirkan mati, maka kematiannya dianggap syahid akhirat. Ya, dapat pahala akhirat, pahala syahid. Tapi di dunia tetap hukum tazhis berlaku, mandiin, ngapanin, sholatin, nguburin. Tuh pengertiannya antara syahid dunia dan syahid akhirat. Yang tenggelam di lautan, di air, ya, biar nggak berjuang, tenggelam di air. Yang mati terbakar, al-harik, dalam kitab I'anat Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, al-gharik wal harik, yang tenggelam, yang terbakar, mereka mati syahid. Walaupun bukan fisabilillah. Nanti kenapa kok yang tenggelam dianggap mati syahid, yang terbakar juga mati syahid? Apa korelasinya? Tuh. Nah, pertama, dalam kajian-kajian fikih, karena kematian dalam al-harik, dalam al-gharik itu ajalnya luar biasa, ya. Ketika syakatul maut, orang yang kematiannya disebabkan oleh kebakaran, disebabkan oleh tenggelam dan sebagainya, kematiannya menggenaskan, menyedihkan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang tenggelam di lautan, jangan di lautan dan di sungai saja, ya. Saat mengakhiri hayat hidupnya, ruh keluar dari tubuhnya, itu gelagapan luar biasa, susah luar biasa, dialami sesuatu yang dahsyat, apalagi kebakaran, dirasakan panas apinya, ya.
Nah, rasa sakit itulah yang kemudian Allah balas dengan kata-kata engkau syahid akhirat. Tapi tidak dunia, tetap dan dia dikerjakan tazhiznya. Kemudian orang yang mempertahankan harta bendanya, man kutila dunahu, barang siapa yang mati terbunuh dalam membela harta bendanya, bahwa syahid, maka dia syahid. Kama qala Rasulullah. Rumah kita kerampokan, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin dijarah rumah kita, diambil. Rampok dulu kasar banget, sekarang jarah lebih ini lagi. Kita bela tuh harta benda kita pertahankan sampai kita mati. Maka kematian dalam membela harta benda, mempertahankan harta benda, termasuk mati syahid, syahid akhirat. Jadi jangan takut kalau ada rampok di rumah, di jalan ada copet, jangan takut, lawan. Apalagi itu bersepantar, setimpal, lawan saja sudah. Kalaupun mati, mati syahid. Ditodong, jangan kita serahin, jangan, pengecut, lawan. Kenapa? Kita sudah dijamin siapa yang mati dalam mempertahankan harta bendanya, syahid. Tuh. Jadi ini buat keberanian umat Islam, jangan pengecut jadi orang. Tuh, lawan. Walaupun mungkin kita berpikir, wah kalah di gedean, belum tentu badan yang gede itu menang. Banyak saya lihat menyaksikan di UFC. Apa tuh UFC itu? United apa ya? Ultimate Fighting Championship. Tuh. Di Ultimate Fighting itu yang gede-gede banyak yang kalah sama yang kecil. Karena nyalinya gede, badannya nyali kecil. Ini yang kecil badannya nyalinya gede, menang di Ultimate. Di tinju juga begitu banyak. Maka jangan takut dengan badan gede. Kalau dia nyolong buat kita, nyopet buat kita, ngerampok buat kita, lawan. Kenapa harus lawan? Tadi janji Rasulullah, man kutila duna mali, bahwa syahid siapa yang mati terbunuh akibat dari menyelamatkan, mempertahankan harta bendanya, maka dia mati syahid. Tuh. Tapi jangan coba-coba pancing copet, tongolin dompet, tongolin HP, jangan. Nanti ada namanya syahid yang perang pertempuran, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tuh. Tujuannya karena membela negara, membela harta benda, membela kehormatan. Itu bukan syahid dunia akhirat. Jadi perang negara nih kayak model Israel dengan Iran atau Indonesia masuk, kita ngajak ayo perang lawan tuh Israel, kita mati syahid, iya, tapi bukan syahid akhirat, dunia akhirat. Tuh. Kenapa? Karena berjuangnya bukan lillahi kalimatillah, berjuangnya karena mempertahankan negara. Atau Iran berperangnya mempertahankan komoditi minyaknya, bukan karena Allah itu. Jadi hati-hati untuk klasifikasi syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Kemudian yang mati syahid akhirat diantaranya orang-orang yang sakit dalam keadaan wabah taun, penyakit virus merajalela seperti kemarin di COVID. Nah, ulama sependapat orang yang mati akibat COVID syahid. Kenapa? Karena Nabi katakan at-taun, wabah penyakit yang menimpa umat, tuh umat sabar, nggak keluar dari tempat dia tinggalnya agar nggak tersebar virus yang ada, maka dia ketika dia mati syahid. Tuh, maka beruntung tuh kemarin ya, kawan-kawan kita, saudara kita yang kebetulan mati karena COVID itu, asal bener-bener kena COVID, bukan karena mental yang diterapkan oleh berbagai macam golongan gitu ya, ancaman-ancaman. Karena banyak orang yang baru sedikit aja ini udah COVID virus, akhirnya mentalnya jatuh, mati bukan karena wabah, karena mentalnya runtuh oleh propaganda itu. Dan terbukti banyak yang begitu. Nah, kemudian mati yang mabtun.
Dalam Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan salah satu dari mati syahid al-mabtun, orang yang terkena penyakit perut, sakit perut, di perutnya ada penyakit, ketika dia mati syahid. Nah, oleh karena itu, setelah kita sedikit mendengarkan mana syahid dari etimologi dan terminologi, paling tidak sudah tambah ilmu pengetahuan di kita. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan mati syahid itu. Jadi konklusinya, syahid adalah mati yang saat itu Allah saksikan kepadanya pahala surga buat dirinya. Terminologinya terbagi-bagi. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, dan ada syahid akhirat saja. Kematian syahid ini korelasinya dengan tazhiz, dengan pengurusan jenazah. Secara umum jenazah wajib 4 hal dilakukan: memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Tapi orang yang syahid dunia akhirat cukup 1 saja menguburkan, tidak perlu memandikan, tidak perlu mengafankan, tidak perlu menyolatkan, cukup menguburkan saja. Yang syahid akhirat kena taziz. Sebagian syahid dia dimandikan, dia dimakamkan, dia disolatkan, dan dia dikuburkan. Hanya 1 yang semuanya harus, yaitu dikuburkan saja. Mau syahid dunia kek, syahid akhirat kek, syahid dunia akhirat kek, semuanya pasti dimakamkan dan harus dimakamkan dengan cara tergantung kondisi dan keadaannya. Boleh di darat, boleh di laut. Nah, ini mungkin materi yang saya sampaikan singkat dalam kajian kita siang hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit atau 5 menit untuk kita coba perdalam kajian kita dengan sesi tanya jawab, manakala memang ada yang perlu ditanyakan, atau paling tidak kalaupun waktu sudah habis bisa kita diskusikan setelah acara ini selesai, kisah santai-santai bermuajahah, beramah tamah untuk kembali mengkaji apa yang baru saja kita bahas. Demikian akhirul kalam. Adallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.